Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Vanessa Aurelia Putri dengan NPM 2515051005 dari kelas TGA mata kuliah Geologi Fisik. Di sini saya akan menjelaskan apa itu earthquake destruction atau lebih dikenal dengan kerusakan oleh gempa bumi. Yang pertama yaitu apa itu gempa bumi. Jadi gempa bumi adalah pelepasan energi secara tiba-tiba di kerak bumi yang menciptakan gelombang seismik. Lalu penyebabnya yaitu sebagian besar gempa bumi terjadi karena pergerakan lempeng tektonik yang merupakan potongan-potongan besar kerak bumi yang saling terhubung seperti puzzle. Lalu yaitu ada 3 jenis kesalahan. Yang pertama yaitu penjelasan garis sesar. Sesar sendiri merupakan retakan atau keretakan pada kerak bumi tempat terjadinya pergerakan. Jadi dari 3 kesalahan, yang pertama yaitu kesalahan normal, di mana terjadi ketika bumi bergerak terpisah akibat gaya tegangan. Yang kedua yaitu reverse fault. Terjadi ketika batuan saling terdorong akibat gaya kompresi. Dan yang terakhir yaitu ada strike slip fault. Terjadi ketika batuan bergeser secara horizontal satu sama lain akibat gaya geser. Lalu apa itu magnitudo pada gempa bumi? Jadi magnitudo itu adalah ukuran energi yang dilepaskan oleh gempa bumi. Dia ada skala Richter di mana umumnya untuk mengukur magnitudo gempa bumi sekitar antara 0 hingga 10 atau lebih. Setiap peningkatan angka pada skala tersebut menunjukkan peningkatan 10 kali lipat amplitudo gelombang seismik. Selanjutnya yaitu apa itu seismograph. Seismograph adalah instrumen yang digunakan untuk merekam dan mengukur gerakan tanah saat terjadi gempa bumi. Seismograph terdiri dari alas yang diam dan beban atau massa yang digantung, yang tetap diam selama gempa bumi, tetapi merekam gerakan tanah. Selanjutnya yaitu ada seismic wave. Seismic wave adalah energi yang terpancar keluar dari epicentrum gempa bumi. Lalu di dalam seismic wave itu terdapat 2 tipe. Yang pertama tipe body wave, di mana gelombang yang menjalar dalam media elastik dan arah perambatannya keseluruhan bagian di dalam bumi. Di dalam body wave terdapat 2 tipe. Yang pertama itu ada tipe primer wave, di mana memiliki kecepatan rambat paling besar dibandingkan dengan gelombang seismik yang lain. Yang kedua yaitu secondary wave, memiliki cepat rambat yang lebih lambat dibandingkan primer dan hanya dapat merambat pada medium padat saja. Yang kedua yaitu ada surface wave, merupakan gelombang kompleks dengan frekuensi yang rendah dan amplitudo yang besar. Dalam surface wave itu terdapat 2 juga. Yang pertama itu ada low wave, di mana gelombang permukaan yang menjalar dalam bentuk gelombang transversal yang merupakan gelombang S horizontal. Lalu ada relay wave, di mana gelombang permukaan yang orbit gerakannya elips, tegak lurus, dan permukaan dan arahnya penjalaran. Lalu ada 3 efek dari gempa bumi. Yang pertama yaitu getaran tanah, dapat menyebabkan bangunan, jembatan, dan struktur lainnya runtuh. Yang kedua yaitu tsunami. Gempa bumi bawah laut dapat menghasilkan gelombang laut besar yang merambat hingga jarak jauh. Dan yang terakhir yaitu tanah longsor. Lereng menjadi tidak stabil yang menyebabkan pergerakan tanah dan batu menurun. Lalu apa saja yang harus dipersiapkan saat terjadi gempa bumi? Meskipun kita tidak dapat memprediksi kapan atau di mana gempa bumi terjadi, kesiapsiagaan dapat menyelamatkan nyawa dan mengurangi kerusakan. Yang pertama yaitu buat rencana darurat, tetapkan titik kumpul, kontak darurat, dan rute evakuasi. Lalu siapkan perlengkapan darurat, sertakan barang-barang seperti makanan, air, perlengkapan P3K, dan senter. Selanjutnya, amankan furnitur dan benda berat, gunakan bracket dan pengencang dinding untuk mencegah jatuh saat gempa bumi. Sekian video presentasi dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.